Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Satu dari sekian banyak hal yang dituduhkan ini tentang syubhat fikriyah. Isu-isu pemikiran yang mereka gunakan untuk menggoncang kita. Antara lain Asy'ariyah itu sesat karena Maturidiyah sesat karena lawong asma Allah itu 99, tapi kok sifat wajib yang ditetapkan hanya 20 Maturidiyah, hanya 13 Asy'ariyah, minus sifat maknawiyah. Bagaimana kita menjawab? Jawabnya, al-asma takhtalif anis sifat. Lain asma, lain sifat. Asma itu ta'aluknya dengan af'al Allah. Kalau sifat itu ta'aluk langsung dengan wujud zat Allah. Begini, sifat ini kalau kita nggak omong tentang Allah ya, sifat itu melekat dengan wujud saya, fisik ini. Kalau asma itu lekat terkait dengan perbuatan saya. Allah mematikan hamba, disebutlah Allah Al-Mumit, punya asma Al-Mumit. Allah yang memberi nyawa menghidupkan hamba, maka Allah diberi asma Al-Muhyi. Allah mengangkat derajat hamba, Allah diberi asma Ar-Rafi'. Allah yang mengejlokkan, derajat hamba, Allah diberi asma Al-Khafid. Allah yang menjembarkan rizki, diberi asma Al-Basit. Allah yang menyempitkan rizki, diberi asma Al-Qabid. Allah yang mendatangkan manfaat, diberi asma An-Nafi'. Allah yang mendatangkan mudarat, diberi asma ad-dar dan yang lain-lain. Asma terkait Allah melakukan apa, lalu Allah diberi nama itu. Ya ta'alaq bil af'al. Dan tidak wajib, tidak pasti. Dalam arti itu iya, kebalikannya juga iya. Makanya Allah Al-Muhyi, tapi juga Allah Al-Mumit. Jadi Al-Muhyi itu tidak wajib. Wong nyatanya juga Al-Mumit. Al-Basit, jembarni rizki, tidak wajib. Wong nyatanya dia juga Al-Qabid. An-Nafi' mendatangkan manfaat, tidak wajib. Wong nyatanya dia juga yang ad-dar, yang mendatangkan mudor. Nah, asma itu tidak wajib karena tidak harus al-muhyi, al-mumit juga boleh. Tidak harus ar-rafi', al-qabid, al-khafid juga boleh. Tidak harus al-basit, al-qabid juga boleh. Lain dengan sifat. Misalnya Allah punya sifat sami'um basir. Menurut akal wajib sami'. Menurut akal, menurut ayat juga wajib basir. Jadi kalau sifat memang wajib, kebalikannya enggak mungkin. Kalau asma enggak wajib karena kebalikannya pun mungkin. Al-Muhyi bisa Al-Mumit, Ar-Rafi' bisa Al-Khafid dan seterusnya. Nah, karena asma itu bisa iya bisa tidak, bisa kebalikannya, maka asma tidak bisa dicantumkan dalam deretan sifat, yang sifat itu memang wajib. Indikasinya apa wajib? Kebalikannya enggak mungkin. Jadi Imam Asy'ari tidak salah, Imam Maturidi tidak salah ketika mengatakan najan asma itu 99, tapi yang sifat yang wajib hanya 20. Dan dengan isbatu sifat, menetapkan sifat wajib hanya 20, bukan berarti mengingkari asma
yang jumlahnya 99. Asma ya kita akui sebagai asma, jangan dicampur aduk sebagai sifat. Sifat ya kita tetapkan sebagai sifat, jangan sekedar dianggap asma. Deal nggih? Deal dah? Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, bolak-balik. Mereka mengatakan kiriman donga ora teko. Wis mati putus. Tahlilan sia-sia, enggak iso teko wong sudah mati. Begini. Dalilnya itu mesti hadis idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Monggo dimaknai siji-siji. Idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam anak Adam inqata'a mongko putus dadi putus. Apa sing putus? Amalu amale wong sing mati kuwi. Dan memang kalau orang itu mati berhenti beramal sudah enggak bisa jadi dosen. Begitu mati mandek amale, enggak bisa ceramah, enggak bisa sholat. Nah hadis yang mengatakan bahwa orang mati amalnya mandek, putus, sama sekali tidak terkait dengan apakah doa orang lain untuk dia, apa ikut putus. Hadisnya itu berbunyi kalau anak Adam mati maka amal dia putus. Lalu yang mereka pahami doanya orang yang hidup ini putus. Jadi antara hadis dan antara ini baina sama wasumur minyak. Hadisnya bilang yang putus itu amalnya yang mati. Lalu mereka bawa-bawa kepada masalah katanya doanya yang hidup ini yang enggak sampai yang putus. Jadi ora ketemu gitu loh. Nah, hadis Bukhari nomor urut 2563. Muslim 1672. Ada orang sowan pada Nabi, ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha. Itu yang lafadz di Sahih Muslim. Yang di Bukhari, inna ummi tuwfiyat, maknanya sama. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Yang Bukhari, afayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Juga ada yang Bukhari kalimatnya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kalau yang di Muslim kalimatnya, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Selisih dikit-dikit, tapi maknanya sama. Ibu saya mati. Kalau saya mengadakan sedekahan, wong Jawa ngarani selamatan. Pahalanya anha, saya niatkan untuk ibu yang mati. Kalau di Sahih Muslim, fahallaha, apakah ada pahala buat ibu? Sahih Bukhari, afayan fa'uha, apa begitu bermanfaat buat ibu? Sahih Bukhari satunya, afalaha ajrun, sama dengan tadi, apakah ada pahala buat ibu? Nabi jawab, na'am. Kenapa na'am? Yes. Terus, lalu begini, tapi hadis itu kan bertentangan dengan wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Lalu dengan mudah mereka nyuwun sewu tanpa adab kepada Rasulullah. Mereka bilang hadis Bukhari Muslim itu bertentangan dengan ayat Quran. Ini seakan-akan suudzon menuduh Nabi itu goblok, nggak paham Quran. Nabi itu goblok, nggak ngerti wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau ada hadis Bukhari Muslim sahih, nabrak ayat Quran wa'alaisa lil insani illa ma sa'a, mana yang kita ambil? Mereka ambil sikap, kita pegang ayatnya, kita buang hadisnya. Mestinya orang itu enggak seperti itu. Ini ayat wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini Nabi memahami ayat itu. Ini Marzuki juga memahami ayat itu.
Nabi memahami ayat ini dan Nabi tetap berkeyakinan sedekah untuk orang mati bisa. Hadis Bukhari. Marzuki memahami ayat ini, lalu Marzuki berkeyakinan memahami bahwa mendoakan orang mati enggak nyampe. Permasalahannya bukan Nabi nabrak ayat. Ente memahami, Nabi juga memahami. Lalu pemahaman ente beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Nah, mestinya yang dilempar kepada umat, kalau ada umat memahami ayat, beda dengan Nabi memahami ayat, mana yang dipegang, mana yang dibuang. Mestinya kan pegang hadis Sahih Bukhari Muslim, buang apa? Buang pendapatmu kan begitu. Sak pinter-pinter sampean meskipun profesor, doktor, soal keahlian, akurasi memahami Quran, yang enggak ada bandingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mestinya orang itu jangan bilang kuat ayatnya timbang hadisnya, lalu tak pegang ayatnya, tak buang hadisnya. Jangan gitu. Itu menuduh Nabi enggak ngerti ayat. Suudzon kurang ajar. Mestinya Nabi memahami ayat ini, saya juga memahami. Ternyata pemahaman saya beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Oke, saya pegang hadis daripada pemahaman saya. Kan begitu mestinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, terjadinya pemahaman begitu itu bermula dari enggak iso moco kitab kuning, lalu hanya mengandalkan kepada terjemahan. Nah, celakanya ada beberapa terjemahan, mestinya ini Depak harus mengkoreksi, meralat, lalu yang boleh terbit itu terjemahan yang sudah direvisi, dikoreksi. Celakanya ada terjemah yang begini, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya apa-apa yang dia usahakan sendiri. Berarti kalau bukan amalnya enggak nyampe. Kan begitu. Pendapat macam-macam itu kan karena ada terjemahan seperti itu. Nah, terjemahan itu salah. Salahnya di mana? Ayo diterjemah satu persatu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. An ini antahfif dari anna. Maknanya sungguh. Wa an sungguh laisa. Apa laisa itu? Tidak ada lil insan. Apa maknanya li? Untuk bagi. Laisa lil insan, berarti maknanya tidak ada bagi manusia. Kan begitu. Tapi terjemahnya tidak sampai pada manusia. Padahal makna aslinya ora ono kaduwe manungso. Nah, terjemah yang beredar tidaklah sampai kepada manusia. Ilama kejobo barang. Seakan fi'il madi. Fi'il madi itu memaknaninya wus. Ilama kejobo barang-barang, seakan wus ngelakoni sopo menungso. Tapi terjemahnya tidaklah sampai kepada manusia kecuali apa-apa yang dia usahakan sendiri. Ketambahan kalimat binafsihi. Andai terjemahnya begitu, mestinya bunyi ayat itu begini loh. Wa alaisa ilal insani, lah begitu mestinya. Wa alaisa ilal insani illa masa'ahu binafsihi. Nah, andai ayat itu berbunyi begitu, silahkan aja diterjemah apa tadi? Sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali apa-apa yang dia usahakan sendiri. Tapi ayat kan enggak bunyi begitu tuh. Enggak ada kalimat sendiri binafsi.
Jadi ini terjemah mengada-ada, terjemah bid'ah. Wong di ayat nggak ada ditambah-tambah. Ini namanya mengada-ada, bid'ah. Terus lil insan diterjemah apa tadi? Sampai. Laisa lil insan diterjemah tidak sampai. Salahnya li dimaknai ilah sampai. Halo? Paham ya? Jadi ayat itu kalau mau dimaknai apa adanya tanpa tafsir, wis makna tok letter lagi loh. Itu bunyinya sungguh tidak ada bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan, usahakan kan gitu. Kalau diambil mafhumnya, mafhum mukhalafah, makna implisitnya, berarti mas, lek durung nglakoni sampean belum berhak mendapat pahala. Baru dinyatakan berhak mendapat upah kalau ente sudah ngelakoni. Ayat itu kan begitu tak? Nah, masalahnya ayat ini lek durung ngelakoni belum berhak pahala. Pertanyaannya, orang yang gara-gara durung ngelakoni lalu belum berhak mendapat pahala, apa tidak boleh diberi? Bayimu tas lahir mati, wis tahu sholat, kan belum pernah sholat. Bolehkah dia diberi pahala Allah, dirahmati, dimasukkan surga? Kan belum pernah beramal. Pahala dari mana? Pahala dari mana? Itu loh mas, ada bukti nyata belum beramal pun kalau Allah mau bisa diberi. Cina tas masuk Islam, tas maca syahadat dok. Si Arab krekel Arab wudhu pengen sholat duhur mati. Kepleset. Durung tahu sholat belas. Boleh diberi rahmat? Boleh diberi pahala? Ya terserah Gusti Allah. Tapi andai Allah enggak memberi, ya enggak salah. Wong memang yang bersangkutan belum beramal. Tapi kalau Allah memberi ya boleh. Ojo kok putus. Mau orang NU, mau Muhammadiyah, mau HTI, mau PKS, mau apapun. Itu kalau zakat fitrah, yang menzakati itu kepala keluarga bapaknya ini. Saya zakat untuk istri saya anak 7, tak taker. Yang sun ngetokne zakat kangge awakku, naker maneh. Yang sun ngetokne zakat gawe bojoku, naker maneh. Yang sun ngetokne zakat kangge anakku. Orang NU zakat ya zakat untuk anak-anaknya. Orang PKS, HTI, Muhammadiyah, LDII zakat juga zakat untuk anak-anaknya. Enggak ada orang itu alirannya apapun. Zakat fitrah ngomong yang bayi ini, amal dewe-dewe. Bapak itu loh, ngomong dengan zakat dewe, amal dewe. Masa ada? Enggak. Yang amal bapaknya, yang membeli beras bapaknya, yang niat pun juga bapaknya. Tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk, itu loh mas, ada transfer dari, apa? Ada transfer dari orang lain. Pancet amal dewe pancet ngono ae. Amal dewe iya, tapi dengan rahmat Allah kita mendapat hadiah juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang sering dituduhkan teman HTI dan yang lain-lain, Pancasila kafir, ini negara kafir. Karena tidak berdasarkan pada Quran, hadis, tapi UUD 45 Pancasila. Begini, Muhammadiyah berorganisasi. Ketika Muhammadiyah muktamar, ketika Muhammadiyah mengadakan sidang tanwir, ketika Muhammadiyah mengurus organisasi, ini rujukannya bukan Quran hadis. Rujukannya ADART.
Oh iya, enggak ada Muhammadiyah Muktamar. Qala ta'ala ayat kesekian. Mereka muktamar akan memilih ketua ranting, memilih ketua cabang kecamatan. Calon ini memenuhi syarat apa enggak? Rujukannya ya ke ADART. Siapa nyalon? Fulan. Menurut ADART sudah harus aktif di Muhammadiyah 4 tahun. Itu baru masuk Muhammadiyah, enggak bisa. Menurut ADART harus laki-laki. Calon ketua ranting wedok gak iso. Menurut ADART minimal harus apal surat ini, surat ini, surat ini. Iku goblok gak iso. Ini rujukannya pada ADART. Dan ketika Muhammadiyah ngurus organisasi, merujuk kepada ADART, tidak apa-apa, tidak kafir. PKS Muktamar mengurus organisasi, rujukannya juga ADART, juga tidak kafir. NU juga seperti itu. Gitu. Saya, bapak-bapak di kampus ini, mau nyalon rektor, mau nyalon dekan, rujukannya pada ADART kampus, statuta itu. Saya mau ngurus kenaikan pangkat di UIN sini, nggak kira saya nyari apa syaratnya kenaikan pangkat. Hadis Bukhari nomor berapa? Nggak ketemu. Kalau saya ngurus kenaikan pangkat, nyalon dekan di sini, ya rujukan saya ke statuta. Nah kalau orang kampus merujuk ke statuta boleh, tidak kafir. Muhammadiyah, NU, PKS, HTI berorganisasi merujuk kepada ADART juga boleh, tidak kafir. Ngapain bangsa ini mengurus negaranya merujuk kepada ADART-nya kok di kafir-kafirkan. Kecualilah kalau ada pasal yang terang-terangan nabrak Quran Sunnah. Misalnya syaratnya presiden harus kafir. Pelantikan acaranya harus minum-minuman keras. Lah monggo lah. Kalau ada ayat pasal yang terang-terangan nabrak Quran. Batal itu. Nah, ini semua boleh karena Nabi memang membolehkan. Dari mana kita tahu? Semen baca hadis Bukhari itu. Al-muslimuna ala surutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Umat Islam itu boleh, intern mereka, boleh membuat kesepakatan perjanjian yang mana kesepakatan perjanjian itu mengikat mereka. Selagi kesepakatan itu tidak mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram. Jadi boleh membuat syarat begitu, boleh membuat perjanjian, boleh bangsa membuat perjanjian, boleh mengikat antar bangsa ini. Saya ke Malaysia, di bandara, bagaimana aturan imigrasi sana, itu yang saya ikuti aturan imigrasi yang dibuat Malaysia. Dan tidak ada dalam Quran Sunnah. Saya di Saudi berkendara, saya lewat kanan bukan lewat kiri. Ikut aturan yang dibuat oleh negara Saudi dan itu enggak ada dalam Quran Sunnah. Nah, maksud saya kepada teman-teman yang dikit-dikit kafir, ini negara kafir. Alasannya merujuk tidak kepada Quran Sunnah. Mestinya kalau tidak kepada Quran Sunnah itu diarani kafir. Muhammadiyah itu ya kafir. Wong rujukannya kepada ADART. NU yo kafir, dosen-dosen yo kafir kabeh. Wong merujuknya kepada statuta kampus. Ojo ngono lho Mas, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Terus orang, pihak atau lembaga atau badan, lebih besar lagi mungkin negara, belum melaksanakan perintah syara. Itu enggak bisa serta-merta langsung dinyatakan dosa besar, fasik, dolim, kafir. Dilihat motivasinya.
Dilihat situasi dan keadaan. Halo. Indonesia belum ditetapkannya hukum kisos, rajam, potong tangan, hudud jinayat. Dari MUI belum menetapkan, dari NU belum menetapkan, dari Muhammadiyah juga belum menetapkan. Enggak ada maksud mengingkari syarat. Semata-mata karena kiai sadar betul itu belum memungkinkan. Kenapa belum memungkinkan? Satu, kalau kita laksanakan rajam, sementara kualitas hakim kayak begitu, kualitas saksi kayak begitu, pertikaian antar kelompok kayak begitu, bisa jadi disyariatkannya rajam itu alat untuk menghabisi musuh politik. Moro-moro pembantu dekan ini diisukan zina muhson. Kena rajam kan? Iya. Dan untuk memulus syaratnya harus ada 4 saksi, bersaksi lihat langsung. Gampang begitu, tukang becak papat bayar 1 jutaan bunyi. Akhirnya kena rajam. Setelah kena rajam mati, saksinya datang keluar, maaf kemarin saya berbohong. Kadang bojoku mati njaluk ngapura. Kalau sekarang itu dilaksanakan, sementara kualitas hakim, polisi, saksi masih kayak begitu, rawan. Jadi ketorone syarak, tapi bisa jadi alat untuk mengeruk kekayaan, membunuh lawan politik. Kecuali kalau kualitas saksi hakim kayak Abu Bakar lah, kayak Umar, kayak Sidina Ali, full wedi nang Gusti Allah. Lek ngomong kuwi sing mateni pancen tenan, kuwi sing zina pancen tenan. Lah saiki golek saksi ngono iku ya sak repotan. Yahmir ra'i al-ghanama anidh-dhi'ab fa kaifa idza dhu'abu laha ru'at idza ru'atu laha dhi'ab walid. Mestinya si penggembala itu menjaga melindungi kambing dari sergapan serigala. Lah saiki piye? Sing angon wis dadi serigalane. Indonesia belum dilaksanakan itu, problemnya kualitas saksi hakim dan problem yang kedua, kemajemukan. Ada sentimen kelompok, khawatir itu nanti malah justru kacau, saling membunuh, saling mengkisos, akhirnya enggak karukan. Yang ketiga, belum meratanya wilayah-wilayah Islam. Jawa mayoritas, Bali minoritas, Papua minoritas, NTT minoritas. Kalau Bali dipaksa gubernur Islam, Kapoldane Islam, Kajati Islam, hakim tinggi Islam, ya perang nggak mungkin. Tambah wong Islam matek dhisik, wong Islame didik. Jadi hukum kayak begitu dilaksanakan merata secara nasional nggak mungkin, karena ada wilayah-wilayah Islamnya minoritas. Pilihan kedua, kisos, rajam, potong tangan dilaksanakan hanya di wilayah yang Islamnya mayoritas. Madura, kisos, Jawa Timur, kisos, Banyuwangi, kisos, Bali nggak ada kisos. Itu juga kacau. Maling neng Jawa, Melayu neng Bali. Dadah ngono. Aneh sampean. Makanya kiai-kiai membuat keputusan dakwah dulu, tampilkan Islam yang ramah, gitu loh. Biar orang pada tertarik masuk Islam. Perkara nanti 50 tahun lagi, Bali sudah 80%, Papua 90%. Udah kalau sudah begitu, nggak usah demo-demo, jalan sendiri. Halo. Nah, jadi ketika hukum itu belum dilaksanakan, sama sekali nggak ada niat atau maksud untuk mengingkari
syariat. Tapi situasi yang belum memungkinkan. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi UUD 45 Pancasila itu sama dengan NU, Muhammadiyah, PKS, HTI merujuk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan itu boleh selama enggak nabrak syarak. Illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Wahadal baladil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruman wa la madruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nastaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Allahumma inna nastaudi'uka wa nastahfidhuka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa duyufana wa talamidana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi syarrin wa dhi baghin wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.